Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Kabanjahe. Bagaimana kabar kalian hari ini nakku? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan masih tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anak ibu sekalian, kita akan melanjutkan materi dari bab pertama kita tentang besaran satuan dan pengukuran. Hari ini kita akan mempelajari tentang analisis dimensi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang besaran satuan beserta konversi satuannya. Nah, di bagian submateri tentang besaran, kita sudah membahas tentang ada 7 besaran pokok dan juga besaran turunannya. Jadi di bagian pertemuan kali ini, apa sebenarnya tujuan kita mempelajari analisis dimensi? Nah, tujuannya adalah bahwa dimensi ini dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dari suatu persamaan. Kemudian, dimensi ini digunakan untuk menurunkan persamaan dari suatu besaran, dan dimensi juga berfungsi untuk menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Jadi dalam fisika anakku, dimensi itu merupakan cara penulisan dari suatu besaran dengan menggunakan simbol dari besaran pokoknya. Yang artinya ketika kita mendapatkan soal tentang dimensi, sebenarnya kita mau mencari dimensi dari besaran turunan dengan menggunakan ketentuan dari dimensi besaran pokoknya. Maka pertama kali kita harus tahu dulu nih tentang dimensi dari besaran pokoknya. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Satuannya juga sudah kita pelajari, tambahannya di sini adalah kita lihat dulu tentang dimensinya. Kalau untuk format penulisan dimensi adalah dengan menggunakan kurung siku dan menggunakan huruf kapital nakku. Pertama kita lihat dulu untuk besaran pokok dari panjang. Panjang dimensinya adalah L besar. Kemudian massa dimensinya adalah M besar. Kemudian waktu dimensinya adalah T besar. Kuat arus listrik dimensinya adalah I besar, suhu dimensinya adalah theta, jumlah zat dimensinya adalah N besar, dan intensitas cahaya dimensinya adalah J besar. Ini dia untuk dimensi dari besaran pokoknya. Nah, kita buat dulu contoh soalnya nakku. Ini untuk contoh soal pertama, kita mau mencari dimensi dari besaran turunan ada kecepatan, gaya, dan energi kinetik. Pertama kita cari dulu nih untuk dimensi dari besaran turunan kecepatan. Maka ada beberapa step by step yang harus kalian lakukan untuk mengerjakan dari dimensi. Pertama, kalau kita mau mencari dimensi, harus tahu dulu rumus dari besaran tersebut. Kita lihat untuk kecepatan. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, kalau kecepatan itu merupakan perpindahan dibagikan dengan waktu. Nah, kalau sudah dapat apa rumus dari besarannya, kemudian kita masuk ke satuan dari besaran tersebut, tetap dengan menggunakan satuan baku ataupun juga bisa dapat dikatakan sebagai satuan MKS. Nah, perpindahan itu sama dengan satuan dari jarak, sama juga dengan satuan dari panjang. Seperti pada penjelasan yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya ya nakku, maka bisa kita buat bahwa perpindahan itu satuannya adalah meter. Kemudian waktu, satuan dari waktu adalah sekon, berarti kita buat di sini S. Hati-hati ya. S di sini merupakan sekon. Sudah dapat rumusnya, sudah dapat satuannya sesuai dengan satuan baku ataupun dikatakan sebagai satuan MKS, maka baru bisa kita hubungkan dengan dimensinya. Meter ini kan merupakan satuan dari panjang. Tadi apa dimensi dari satuan panjang? Ya, adalah L. Berarti kita buat di sini L besar. Ingat pakai kurung siku dan huruf kapital. Kemudian kita bagikan dengan dimensi dari satuan yang sekon. Besaran yang menggunakan satuan sekon adalah waktu. Berarti apa dimensi dari besaran waktu? Yaitu adalah T besar. Berarti bisa kita buat sini T besar. Nah, ini dia untuk dimensi dari kecepatan. Tapi ada tambahannya. Kalau sudah masuk ke dimensi, jangan ada dimensi yang masih terletak di bawah. Berarti artinya semua format penulisan dimensi itu berada di atas. Maka supaya cantik dimensi kita ini, maka bisa kita ubah seperti nakku. Bahwa dimensi kecepatan adalah L, kemudian T pangkat minus 1. Kenapa T pangkat minus 1? T-nya ini kan berada di bawah. Kalau kita naikkan ke atas, kalau tadi dia pangkatnya positif 1, ketika kita naikkan ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi negatif 1. Seperti itu nakku. Bisa ya bagaimana mengubah format penulisan dimensinya. Maka untuk dimensi dari kecepatan adalah LT pangkat minus 1. Kita masuk ke dimensi dari gaya. Pertama, apa rumus dari gaya dulu?
Rumus dari gaya yang paling umum adalah bahwa F sama dengan M kali A. Setelah kita dapatkan nih apa dari rumus gaya, maka kita masuk ke satuannya. Ingat, satuan yang digunakan adalah satuan MKS. Maka massa satuannya adalah kilogram. Kemudian A itu adalah percepatan. Percepatan apa satuannya? Satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Sudah dapat satuan MKS-nya, baru kita hubungkan satuan MKS ini dengan satuan dari besaran pokoknya. Kilogram itu kan tadi merupakan satuan dari besaran pokok massa. Berarti kita cari apa dimensinya. Nah, dimensi dari massa itu adalah M besar nakku. Berarti bisa kita buat M besar kalikan dengan M. M di sini adalah meter. Hati-hati ya. Meter ini merupakan satuan dari besaran pokok panjang. Nah, apa dimensi dari besaran panjang? Dimensi dari besaran panjang itu adalah tadi L. Berarti bisa kita buat L besar. Kemudian kita bagikan dengan S di sini adalah sekon. Sekon itu merupakan satuan dari waktu. Maka dimensi dari besaran waktu adalah T. Kita buat di sini T. Karena di sini sekon kuadrat, berarti bisa kita buat di sini T pangkat 2. Maka biar lebih cantik dimensi kita ini, maka bisa kita ubah formatnya akan menjadi M L T pangkat minus 2. Kenapa pangkat minus 2? Karena T pangkat 2-nya kalau kita pindahkan ke atas, maka akan berubah tandanya. Bisa ya anakku? Maka inilah dia dimensi dari gaya MLT pangkat minus 2. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu energi kinetik. Apa rumus dari energi kinetik? Pada pelajaran SMP kelas 8, kalian sudah tahu ya bahwa energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat nakku. Kalau sudah dapat apa rumusnya, baru kita masukkan ke satuan MKS-nya. Nah, berbeda pada kecepatan dan gaya, kalau pada energi kinetik ini rumusnya ada angkanya nakku, maka angkanya jangan diikutsertakan pada pencarian dimensinya. Maka angkanya ini kita abaikan saja. Jadi kalau ada nanti setengah, seperempat, 2, 3, ataupun sebagainya, itu diabaikan ketika kita mau mencari apa dimensinya. Berarti sudah dapat nih apa rumusnya. Maka step selanjutnya apa? Yaitu mencari satuan MKS-nya. Bahwa M ini merupakan massa. Satuan massa adalah kilogram. Kemudian V di sini adalah sebagai kecepatan. Kebetulan kita sudah dapat apa satuan dari kecepatan, yaitu meter per sekon. Berarti bisa kita buat di sini meter per sekon. Karena pada rumusnya V-nya dikuadratkan, otomatis satuannya juga harus dikuadratkan aku. Oke, berarti bisa kita buat di sini kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke, sudah dapat apa satuannya, berarti bisa kita hubungkan ke dimensinya sesuai dengan dimensi besaran pokok. Berarti bisa kita buat bahwa kilogram merupakan satuan dari besaran pokok massa. Maka dimensi dari massa adalah M besar nakku. Kemudian meter merupakan satuan dari besaran panjang. Berarti dimensi dari besaran panjang adalah L. Karena di sini meter kuadrat, berarti dimensinya akan menjadi L kuadrat. Kemudian kita bagikan dengan sekon merupakan satuan dari besaran waktu. Maka dimensi dari besaran waktu adalah T. Karena di sini adalah sekon kuadrat, berarti di sini akan menjadi T kuadrat. Maka dimensi dari energi kinetik adalah M, kemudian L pangkat 2, kemudian di sini T pangkat minus 2. Seperti itu ya anakku untuk bagaimana kita mencari dimensi dari besaran turunannya. Contoh soal selanjutnya adalah kita mau mencari pembuktian dari kebenaran suatu persamaan anakku. Jadi kalau kita mau membuktikan kebenaran dari suatu persamaan, kita bisa menggunakan dari dimensinya. Di sini dikatakan bahwa buktikan apakah rumus berikut benar, di mana T sama dengan 2pi akar dari G per L. T besar di sini merupakan periode nakku. Nah, kita di sini mau mencari apakah benar nih rumusnya adalah seperti ini. Jadi bagaimana cara kita membuktikan apakah persamaan ini atau rumus ini benar? Maka step pertama adalah kita buat dulu apa satuan dari besaran-besaran pada rumus tersebut. T besar di sini adalah menunjukkan sebagai periode. Maka periode apa satuannya? Periode itu satuannya sama seperti waktu nakku. Maka
periode itu adalah satuannya sekon. Oke? Sama dengan, nah di sini kan ada angka. Seperti yang Ibu bilang tadi ya. Kalau ada angka pada rumus tersebut yang tidak terikat dengan besarannya, maka angkanya tersebut dapat kita hilangkan atau abaikan. Maka 2pi ini kita hapus saja. Berarti bisa kita buat akar dari, nah G ini apa? G ini merupakan percepatan gravitasi. Di mana satuan dari G itu sama aja dengan satuan dari A, yaitu sebagai percepatan. Maka satuan dari percepatan gravitasi adalah meter per sekon kuadrat. Maka bisa kita buat seperti ini ya, bahwa akar dari meter per sekon kuadrat kita bagikan dengan satuan dari L. Nah, L ini merupakan panjang, maka satuan dari panjang adalah meter. Maka bisa kita buat di sini, sekon sama dengan akar dari. Nah, kalau ini kita buat menjadi cantik, akan menjadi seperti nakku. Meter per sekon kuadrat dikalikan dengan meter. Sama aja ya, seperti dengan yang di atas. Nah, maka meter dengan meter di sini boleh kita coret karena sama. Maka sekon sama dengan akar dari 1 per sekon kuadrat. Akar dari 1 per sekon kuadrat itu sama aja dengan 1 per sekon ya nakku. Maka di sini sekon sama dengan 1 per sekon. Kalau sudah dapat nih, sampai akhir kita menemukan satuannya. Maka kalau kita mau tahu apakah rumus tersebut benar atau salah, kita lihat apakah satuan dari ruas kiri sama nggak dengan satuan dari ruas kanan. Kalau kita lihat pada rumus ini, satuan ruas kirinya adalah sekon. Sedangkan satuan dari ruas kanannya adalah 1 per sekon. Otomatis rumus tersebut salah nakku. Berarti bisa kita buat di sini bahwa persamaannya salah. Jadi apa persamaan sebenarnya? Untuk mencari besar periode, bahwa periode itu sebenarnya adalah 2pi akar dari L per G nakku. Itu dia ya, bagaimana cara membuktikan kebenaran dari suatu persamaan. Di mana step yang pertama adalah tentukan apa satuannya. Setelah dapat apa satuannya, maka lihat bagaimana satuan dari ruas kiri, apakah sama dengan satuan dari ruas kanannya. Kemudian contoh soal selanjutnya, di sini kita mau menunjukkan bagaimana kesetaraan dari beberapa besaran. Nah, kita lihat dulu contoh soalnya seperti ini. Kedudukan suatu benda dinyatakan dalam persamaan bahwa Y sama dengan AT pangkat 2, tambahkan dengan BT, tambahkan dengan C. Di mana satuan Y dalam meter, T dalam sekon, sedangkan A, B, dan C adalah konstanta-konstanta. Katanya, tentukanlah satuan dan dimensi dari A, B, dan C. Nah, caranya sebenarnya sama seperti contoh soal kita yang sebelumnya nakku. Maka di sini kita akan mau mensetarakan antara satuan di ruas kiri dengan satuan di ruas kanan. Maka kita buat dulu seperti ini ya. Kita tulis dulu ya persamaannya bahwa Y sama dengan AT kuadrat tambahkan dengan BT ditambahkan dengan C. Karena kita mau mencari A, B, dan C, berarti yang pertama kita cari dulu adalah si A-nya. Dengan menghubungkan bahwa Y sama dengan AT kuadrat. Y tadi satuannya adalah meter ya nakku, berarti bisa kita buat di sini meter sama dengan A dikalikan dengan T pangkat 2. Nah, T tadi adalah sekon, maka akan menjadi satuannya adalah sekon pangkat 2. Bisa ya nakku? Nah, sekarang tinggal kita cari aja bahwa A di sini akan menjadi meter per sekon pangkat 2. Bisa ya cara mengubahnya ya di sini ya. Oke. Nah, berarti bisa kita dapatkan bahwa satuan dari si A ini adalah meter per sekon pangkat 2. Berarti kalau sudah dapat apa satuannya, berarti bisa kita dapatkan dong dimensinya ya. Di mana dimensi dari meter itu adalah dari besaran panjang, yaitu L nakku. Kemudian sekon itu dimensinya adalah T, berarti bisa kita buat T pangkat 2. Maka bisa kita dapatkan dimensi dari si konstanta A adalah L T pangkat minus 2. Satuannya tadi adalah meter per sekon pangkat 2. Seperti itu ya untuk konstanta A. Sekarang kita mau mencari konstanta B-nya. Maka kalau mencari konstanta B, hampir sama dengan mencari konstanta A-nya. Berarti tadi Y sama dengan B dikalikan dengan T. Maka tinggal kita masukkan apa satuan si Y-nya. Satuan Y adalah meter sama dengan B dikalikan dengan satuan dari T yaitu sekon. Maka B akan sama dengan meter per sekon.
Inilah satuan dari si konstanta B-nya anakku. Nah, kalau sudah dapat satuannya, berarti bisa kita dapatkan ya apa dimensinya. Maka dimensi dari meter itu merupakan dimensi dari besaran panjang, yaitu adalah L. Kemudian sekon ini dimensinya adalah T nakku. Maka bisa kita buat bahwa dimensi dari konstanta B-nya adalah L, kemudian di sini T pangkat minus 1. Itu dia untuk konstanta B-nya. Sekarang kita cari untuk konstanta C-nya. Berarti bisa kita buat di sini bahwa Y sama dengan C. Maka nanti bisa kita dapatkan bahwa satuan dari Y tadi itu apa? Adalah meter. Akan sama dengan C. Maka satuan dari konstanta C adalah meter nakku. Maka kalau sudah dapat satuannya, berarti bisa kita dapatkan dimensinya, yaitu dimensi dari C adalah L saja nakku. Maka jawaban untuk pada soal ini adalah konstanta A satuannya adalah meter per sekon pangkat 2, di mana dimensinya adalah LT pangkat minus 2. Untuk konstanta B satuannya adalah meter per sekon dengan dimensinya adalah LT pangkat minus 1. Dan konstanta C satuannya adalah meter dengan dimensinya adalah L. Seperti itu nakku untuk contoh soal dari 3 tipe tentang analisis dimensi. Bagaimana? Ibu harap kalian paham ya terhadap 3 tipe soal analisis dimensi tersebut. Oke nakku, di sini ada 2 soal sebagai latihan soal kalian untuk memperdalam materi tentang analisa dimensi. Oke, nomor 1 itu kalian nanti akan mencari apa dimensi dari besaran turunan, ada tekanan, usaha, massa jenis, dan daya. Kemudian yang nomor 2, nanti kalian akan mencari apa satuan dan dimensi dari G, di mana G itu merupakan konstanta gravitasi umumnya. Oke, itu dia untuk 2 soal sebagai latihan soal kalian. Seperti biasa, soal-soal ini kalian kerjakan terlebih dahulu. Kalau ada yang belum paham, boleh didiskusikan bersama dengan guru kalian di grup Telegram kalian ya nakku. Sekian dulu untuk pertemuan kita pada kali ini. Jika ada yang masih belum paham, boleh sama-sama ditanyakan kepada guru kalian melalui grup Telegram kalian nakku. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat pagi semuanya.